Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Handani Creativity. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan ibadah wajib kita semuanya. Allahumma amin. Oke, lanjut untuk pembahasan kisi-kisi asas semester 2 untuk Kecamatan Purbalingga. Silakan bagi anak-anak, teman-teman yang baru gabung di YouTube Handani Creativity, silakan untuk di subscribe, comment, and share. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Lanjut, kita di video kemarin sudah membahas 1 sampai 10. Hari ini kita akan membahas tentang nomor 11 sampai nomor 12. Oke, yang selanjutnya nomor 11. Di sini materinya yaitu peserta didik dapat menentukan manfaat yang diperoleh dari perilaku sesuai gambar dengan benar. Nah, soal yang kemungkinan bisa keluar itu adalah soal-soal yang berisikan gambar. Di gambar itu ada manfaat menjaga dari lingkungan. Misalnya dari kerja bakti di sekolah, kerja bakti di rumah. Itu manfaatnya apa? Biasanya manfaat-manfaat di sini itu jawabannya manfaat yang bersifat positif. Jangan sampai kalian menjawab manfaatnya itu manfaat yang bersifat ingin viral atau untuk menjadi tempat curhat atau tempat untuk bercerita. Tapi untuk positif misalnya menjadi lingkungan yang nyaman atau lingkungan yang baik atau bisa untuk ditempati oleh kita semuanya. Begitu. Jadi ini soal yang gampang ya. Lanjut nomor 12. Nomor 12 ini yaitu nanti disajikan pernyataan perilaku terhadap lingkungan. Peserta didik atau siswa nanti bisa menentukan pernyataannya sesuai dengan cara peduli lingkungan. Nanti dari indikator ini ada beberapa pernyataan yang baik dan pernyataan tidak baik. Nanti kalian cari tergantung soalnya. Kalau kalian soalnya mendapatkan soal pernyataan yang baik, berarti kalian pilih pernyataan yang baik. Kalau dapatnya soalnya pernyataan yang buruk, berarti kalian harus pilih yang buruk. Mungkin misalnya ketika kalian membeli jajan di kantin, nanti kalian setelah itu sampahnya itu dibuang kemana? Dibuang ke tempat sampah, berarti itu yang positifnya, yang baiknya. Begitu ya, gampang ya. Nomor 13, disajikan beberapa pernyataan pengalaman puasa sunnah. Ini kita masuk ke fikih puasa sunnah. Nanti di nomor 13 ada soal tentang menentukan jenis-jenis puasa sunnah. Di sini yang sudah kita ketahui ada puasa sunnah Senin Kemis, kemudian puasa sunnah Syawal, kemudian puasa Arafah dan sebagainya. Nanti kalian harus tahu kalau puasa Senin Kemis berarti dilakukan di hari Senin dan Kamis gitu ya. Puasa Syawal berarti di bulan Syawal setelah Idul Fitri, seperti itu. Nanti kalian hanya mencari saja mana yang sesuai dengan pernyataan dari soal-soal tentang puasa sunnah. Nomor 14 nanti disajikan teks puasa sunnah juga. Nanti bisa menjelaskan makna puasa dengan benar. Nanti di nomor 14 itu yang bisa kemungkinan keluar itu menjelaskan tentang pengertian dari puasa sunnah salah satunya. Misalnya puasa Muharram berarti itu puasa yang dilaksanakan di bulan Muharram, tanggalnya tanggal 10. Jadi kalian harus pahami juga. Puasa Syawal biasanya 6 hari setelah Idul Fitri dilakukan di bulan Syawal. Nomor 15. Peserta didik dapat menentukan jenis puasa sunnah dengan benar. Nah, di nomor 15 ini nanti kemungkinan soal yang keluar ada beberapa kriteria atau pernyataan. Misal puasa Idul Fitri itu di Syawal berarti ya, setelah Idul Fitri 6 hari berpuasa, itu termasuk puasa apa namanya? Puasa Syawal. Jangan sampai puasa 6 hari setelah Idul Fitri itu disebut puasa Senin Kamis atau puasa Muharram, itu bukan seperti itu. Nomor 16 kita lanjut lagi, menyebutkan ketentuan syarat puasa sunnah dengan benar. Nah, seperti halnya sholat itu pun ada syaratnya ya. Nah, ini pun sama di nomor 16, puasa sunnah pun ada syaratnya. Syarat sah berpuasa. Nah, di sini ada kemungkinannya kalau Islam, kemudian balik, suci dan sebagainya. Nanti kalian juga bisa dibuka kembali.
Ini soal-soal yang kemungkinan tidak terlalu panjang di sini. Nomor 17, peserta didik dapat menentukan khalifah tersebut berdasarkan masa kepemimpinannya dengan benar. Nah, di sini yang kita ketahui khalifah itu sahabat Nabi ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di semester 2 ini khalifahnya hanya 2, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nanti di sini ada masa kepemimpinannya, ada profilnya ya. Nanti yang keluar apakah itu Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Nah, biasanya itu yang sering keluar tuh ketika soal tentang siapa sih khalifah yang menyatukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, itu kalian biasanya melihat di Al-Quran mushaf-mushaf Utsmani. Nah, di situ berarti namanya khalifahnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kalian juga harus tahu siapa sih yang membantu khalifah dalam pengumpulan Al-Quran. Ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus tahu di situ. Lanjut nomor 18. Nah, di sini jasa Khalifah Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib dapat menentukan salah satu khalifahnya, jasa khalifahnya dengan benar. Kalau Utsman bin Affan itu yang paling utama adalah mengkodifikasi atau menyatukan Al-Quran jadi satu mushaf, disebut mushaf Utsmani. Yang tadi ada yang dibantu oleh Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair, Said bin As. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib ini lebih ke biasanya ke menata administrasi negara di situ. Jadi jangan sampai kalian ke balik-balik. Lanjut nomor 19. Peserta didik dapat menyebutkan salah satu tokoh yang turut serta membantu keberhasilan jasa tersebut. Dari khalifah ya. Berarti ada 2, Khalifah Utsman atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini itu biasanya yang keluar jasa dari tokoh yang membantu Utsman bin Affan di sini. Siapa sih yang membantu Utsman bin Affan dalam mengumpulkan Al-Quran menjadi satu? Itu kan tadi sudah dibahas, ada beberapa, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, itu juga yang keluar, jadi diingat. Oke, lanjut lagi, nomor 20, nomor yang terakhir, disajikan narasi tentang salah satu jasa Khalifah Utsman bin Affan dalam kodifikasi Al-Quran. Dapat menyebutkan sebab adanya peristiwa tersebut. Nah, dalam kodifikasi Al-Quran, kenapa sih Utsman bin Affan itu mengkodifikasi Al-Quran? Karena di zaman Utsman bin Affan banyak orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Atas kekhawatiran itu, maka Utsman bin Affan berinisiatif untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu, banyak yang awalnya di pelepah daun kurma, di kayu-kayu, di batu, dan di hafalan-hafalan para sahabat, para tokoh-tokoh. Karena itu dijadikan satu agar mudah untuk dipelajari orang-orang biasa sampai sekarang ini. Bayangkan kalau misalnya Utsman bin Affan tidak punya inisiatif seperti itu, kemungkinan Al-Quran tidak bisa utuh sampai sekarang. Jadi sebab-sebabnya yang pertama itu agar Al-Quran bisa dipelajari hingga sekarang, hingga orang-orang biasa ya. Kemudian karena sebab yang kedua, banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Jadi seperti itu. Itu sedikit informasi yang bisa Pak Hanan jelaskan, yang bisa Pak Guru jelaskan. Silakan manfaatkan gadget kalian, manfaatkan HP kalian, silakan belajar dengan baik. Karena apa? Karena kesuksesan itu kalian yang ambil, kalian yang usahakan, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Semoga informasi yang Pak Guru bisa bermanfaat. Semangat belajar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.